Ester Aprilita akan dimakamkan di TPU Gunung Gadung. Jenazah Ester Aprilita Siburian, pramugari pesawat ATR 42500 dikabarkan bakal segera dipulangkan ke Bogor dari Makassar. Dia akan segera dipulangkan ke keluarganya di sebuah perumahan di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ester diketahui merupakan salah satu dari 10 orang yang menjadi korban insiden pesawat jatuh ATR 42500. Jenazah Ester telah ditemukan tim SAR gabungan yang setelah dilakukan pencarian di sekitar TKP pesawat jatuh di area Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Identifikasi jenazah Ester sudah dipastikan petugas melalui pencocokan sidik jari, gigi dan ciri medis sesuai antemortem atas nama Ester Aprilita. Rencananya, jenazah Ester akan dipulangkan dari Makassar pada Jumat, 23 Januari 2026, malam ini. Hal ini disampaikan Sekdes Ciherang Pondok, Aceh Tamamudin setelah mendapat informasi terkait hal itu dari pihak keluarga dan lingkungan. Informasi dari keluarga katanya malam ini, jenazah Ester dipulangkan ke Bogor, kata-kata Aceh saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat. Penerbangan dari Makassar berangkat pukul 21 malam nanti, sambung dia. Diperkirakan bahwa jenazah Ester tiba di Bogor pada Jumat malam ini. Namun ini masih belum ada kepastian karena kabarnya jenazah akan dibawa ke Jakarta terlebih dahulu. Informasinya, jenazah Ester rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Gunung Gadung. Untuk pemakaman informasinya di Gunung Gadung Bogor, kata Aceh. TPU Gunung Gadung ini diketahui berlokasi di kawasan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. TPU ini berjarak sekitar 11 km dari rumah kediaman keluarga Ester Aprilita. Rumah keluarga Ester terpantau berada di kawasan perumahan yang dijaga petugas keamanan. Sejak Ester masih belum ditemukan, rumah keluarganya di Bogor ini sempat terpantau ramai didatangi kerabat, tetangga hingga aparat pemerintah setempat. Keluarga ungkap pertemuan terakhir. Tim Disaster Victim Identification, DVI, berhasil mengidentifikasi satu lagi jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Bidokes Polda Sulsel mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah seorang pramugari bernama Ester Aprilita B. Sianipar, 26. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Jumat, 23 Januari 2026, mengungkapkan bahwa jenazah Ester ditemukan dalam kondisi yang masih utuh. Kepala Pusiden Bareskrim Polri, Brigjen Masyudi, menambahkan bahwa kondisi fisik yang masih bagus tersebut sangat memudahkan proses identifikasi secara saintifik. Tim ahli masih mampu membaca sidik jari korban dengan jelas. Kondisi jenazah masih bagus, sehingga tangan atau sidik jarinya masih bisa terbaca, jelas Masyudi. Kami melakukan pembandingan sidik jari jempol tangan kanan dan menemukan titik-titik kesamaan. Kami meyakini secara saintifik bahwa kantong jenazah PM62B 04 adalah atas nama Ester Aprilita S, lanjutnya. Meski kondisi sidik jari Ester disebut sedikit kabur dibandingkan korban lainnya seperti Florencia Lolita Wibisono, kegigihan anggota tim DVI berhasil menemukan kecocokan data. Identifikasi ini juga diperkuat melalui metode forensik lainnya, yakni pemeriksaan gigi, properti yang dikenakan, serta ciri medis yang cocok dengan data antemortem nomor 002. Kepulangan ke Bogor. Jenazah korban ketiga yang berhasil teridentifikasi ini diketahui merupakan warga Perumbukit Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Ester tiba di area kargo Bandara Sultan Hasanuddin pada Jumat sore pukul 17.15 WITA. Untuk pemakaman informasinya di Gunung Gadung Bogor, kata Aceh. TPU Gunung Gadung ini diketahui berlokasi di kawasan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. TPU ini berjarak sekitar 11 km dari rumah kediaman keluarga Ester Aprilita. Sempat kumpul keluarga. Paman korban, Arya, menceritakan bagaimana hancurnya perasaan orang tua Ester, terutama sang ayah. Sejak pihak maskapai memberikan kabar lost kontak, ayah korban tak berhenti menangis. Bapaknya nangis terus, makanya ke Makassar pun didampingi anak kedua supaya kuat. Ester itu anak pertama dari 3 bersaudara, dia anak kesayangan bapaknya, kenang Arya. Arya menyebut Ester adalah sosok yang sangat baik. Ester merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki yang menjadikannya panutan. Pertemuan terakhir keluarga besar terjadi saat malam pergantian tahun, tepatnya 1 Januari 2026, di kediaman keluarga di Caringin, Bogor.
Tidak ada yang menyangka bahwa momen kumpul bersama tersebut menjadi kenangan terakhir dengan almarhumah. Sebelum adanya kepastian identifikasi, keluarga sempat berkumpul di depan televisi sambil terus memantau berita dan berharap adanya mukjizat. Kini, keluarga bersiap menyambut kepulangan Esther untuk memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatannya. Pesan terakhir Esther Aprilita ke ibunda sebelum jadi korban pesawat ATR. Pramugari asal Bogor bernama Esther Aprilita Sianipar sempat menghubungi orang tuanya sebelum jadi korban pesawat ATR 42500. Karenanya hingga kini ayah dan ibu Esther masih menunggu kabar pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. Diwartakan sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Esther dan 6 awak kabin lainnya serta 3 penumpang lainnya dikabarkan jatuh dan meledak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Informasi terbaru dari tim SAR telah ditemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kabarnya terdeteksi berada di tebing gunung dan masih dalam proses evakuasi. Tak cuma itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan ekor dan puing-puing pesawat lainnya di bagian puncak serta tebing Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Chat terakhir korban. Sementara tim SAR masih terus mencari keberadaan korban lainnya, keluarga salah satu korban, Esther Aprilita Sianipar menanti keajaiban. Orang tua Esther yang tinggal di kawasan Rancamaya, Desa Bojongkoneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pun mengurai cerita. Ibunda Esther, Jessi Burian mengaku bahwa ia masih berkirim pesan dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam chat tersebut, Esther mengabari sang mama kalau dia sedang berada di Jogja dalam rangka tugas. Esther pun aktif membagikan lokasinya ke sang mama. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya, aku sudah di sini MAH, ujar Jessi Burian. Namun pada hari kejadian yakni pada Sabtu, Esther sama sekali tak ada kabar. Diungkap ayah Esther, Adi Sianipar, putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Padahal di hari Sabtu itu Adi mengaku ingin menjemput Esther pulang sama-sama ke Bogor. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 Wadia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi dalam wawancaranya di Kompas TV. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Saya dihubungi sama kantor IAT tempat dia bertugas. Mulai ditelepon tapi karena lagi di jalan, enggak saya angkat. Dia bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja Makassar lost kontak, imbuh Adi. Curhat terakhir. Lebih lanjut, Adi pun mengurai curhatan terakhir Esther sebelum jadi korban pesawat jatuh. Kata Adi, Esther sempat cerita soal alasannya tak bertugas dari pertengahan hingga akhir Desember. Dari pertengahan bulan 12 kan dia nggak terbang, dari pertengahan Desember sampai akhir Desember. Karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera di bawah pesawat itu katanya, kamera CCTV, jadi mereka nggak terbang. Jadi masuk Januari mereka terbang lagi, kata Adi. Terkait dengan alasan Esther bisa ada di Jogja, Adi mengaku tidak tahu. Karena yang ia tahu, putrinya itu standby di Jakarta. Dia kan standby di Halim, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar, ujar Adi. Hingga kini Adi masih optimis Esther bisa dapat keajaiban. Keluarga masih harap-harap cemas menanti kabar soal kondisi Esther. Kami berharap masih ada mukjizat. Karena sampai sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap mereka ditemukan dalam keadaan selamat, pungkas Adi.